Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada siang hari ini, tanggal 2 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 24 Oktober 2025 Masehi, melainkan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada siang hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah yang dilakukan secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah dan doa-doa kita di hari yang mulia ini, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat ini, semuanya diterima, diridhai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummatul Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan di depan, bahwa tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah tips, kiat-kiat agar memperoleh anak yang soleh dan soleha. Tips, kiat-kiat agar memiliki buah hati yang soleh dan soleha. Maka sebelum kami sebutkan satu persatu apa saja yang menjadi kiat agar kita memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha, maka tentunya saya ingin terlebih dahulu membacakan sebuah firman Allah sebagai kata pengantar atau muqaddimah. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat yang ke-8, yaitu surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Dengan tegas Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. Maka perlu kita renungkan, istri itu amanah, anak juga amanah. Maka barang siapa
siapa yang diberi oleh Allah amanah, salah satunya adalah buah hati, anak keturunan, itu amanah yang Allah titipkan kepada kita. Barang siapa di antara kita yang tidak menjaga amanah itu dengan baik, maka ancamannya sangatlah besar. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda yang diriwayatkan yaitu oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu azza wa jal ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa khashun ra'iyatahu illa harramallahu ta'ala alaihil jannah." Artinya, barang siapa yang diberikan oleh Allah amanah untuk memimpin, suami itu pemimpin di rumah tangga, dia diberikan amanah oleh Allah berupa istri dan anak-anak. Saya ulang terjemahannya, barang siapa seseorang yang diberikan oleh Allah, diberikan kepercayaan oleh Allah amanah untuk memimpin, sedangkan pada saat hari kematiannya dia tidak menjalankan amanah itu dengan baik, dia telantarkan istrinya, dia telantarkan anak-anaknya, dia tidak memberi nafkah istri dan anak-anaknya, sebagai seorang pemimpin menelantarkan amanah yang Allah titipkan, itu kata Nabi, illa harramallahu ta'ala alaihil jannah, melainkan Allah haramkan surga untuk dirinya, haram masuk surga. Oleh karena itu, karena ancamannya betapa besar, maka pada khutbah Jumat yang singkat ini, izinkan saya untuk berbagi tips, berbagi kiat. Bagaimana sih tipsnya menjaga amanah yang namanya anak ini supaya keturunan kita soleh-soleha? Maka di antara sekian banyak tips yang disampaikan oleh para ulama, maka 3 saja yang ingin kami sampaikan. Semoga 3 ini mewakili dari sekian yang banyak. Namun sebelum kami sebutkan 3 poin tersebut, maka 3 ini angka minimal, jangan dikurang. 3 ini angka minimal, jangan dikurangi. Lebih boleh, dikurang jangan. Apakah 3 itu? Jangan dikurangi. 3 ini wajib melekat bagi para orang tua kalau pengen anaknya soleh-soleha. Yang pertama adalah, tipsnya adalah, wahai para orang tua, doakan selalu anak-anakmu, karena doa orang tua itu mustajab. Makanya sebagai orang tua, jangan sampai keluar di lisan kita kata-kata berupa sumpah serapah, misalnya dengan mengatakan mama tidak ridho, papa tidak halal. Jangan, naudzubillah min dzalik. Atau mungkin orang tua, sebagian orang tua ada yang nyumpai anak dengan mengatakan mandar konko, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yang keluar dari lisan orang tua itu doa, maka doakan kebaikan untuk mereka. Jangan sampai yang keluar kata-kata vonis, kau kurang ajar, kau nakal, kau durhaka, maka selamanya dia akan durhaka, selamanya dia akan kurang ajar, selamanya dia akan nakal. Oleh karena itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita sebagai para orang tua 14 abad yang silam. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersumber dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun tustajabu da'watuhum, 3 orang doanya mustahil tertolak. Ada 3 orang doanya pasti dikabulkan. 3 karakteristik manusia yang doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang pertama kata Nabi, da'watul walid, doanya orang tua. Oh, itu masuk nomor 1 yang Nabi sebutkan. Yang nomor 2, wa da'watul musafir, doanya orang musafir bepergian jauh. Dan yang ketiga, wa da'watul madlum, doanya orang yang
yang teraniaya, terzolimi. Kembali ke materi kita, pembahasan kita. Oleh karena itu, pengen keturunan soleh-soleha, doakan anak kalian, doakan anak-anak kita dengan doa-doa kebaikan. Sekalipun doa itu baru dikabulkan setelah kita wafat, karena masih banyak orang tua di luar sana, dia terus minta kepada Allah untuk suksesnya anak dunia akhirat. Ternyata ketika orang tua masih hidup, orang tua tidak melihat tanda-tanda suksesnya anak. Ternyata begitu orang tuanya wafat, anaknya sukses, anaknya bahagia karena doa orang tuanya. Makanya doa itu proses, doa itu tidak bisa langsung, terkadang butuh kesabaran. Makanya kata para alim ulama, orang berdoa itu diibaratkan seperti orang menanam pohon jati. Mustahil tiap tahun panen pohon jati. Pohon jati panennya puluhan tahun. Seperti itulah Nabi Zakaria, sampai rambutnya beruban, tua renta, istrinya pun sudah di angka usia 90 tahun, baru dikabulkan oleh Allah doanya Nabi Zakaria. Apa doanya? Minta keturunan. Allah kabulkan sehingga Nabi Zakaria punya anak laki-laki, dan anak laki-laki itu sebagai pewaris Nabi juga, namanya Yahya bin Zakaria, baru dikabulkan sekian puluh tahun. Oleh karena itu, yang pertama, doakan anakmu. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, tips kiat-kiat agar kita memperoleh keturunan saleh dan saleha. Yang kedua adalah perbaiki. Wahai para orang tua, perbaiki diri kalian. Sebelum memperbaiki anak keturunan, maka diri kalian harus introspeksi. Kenapa? Ibarat pepatah mengatakan, buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahkan pepatah lain mengatakan, benda yang bengkok tidak akan pernah menghasilkan bayangan yang lurus. Benda bengkok menghasilkan bayangan bengkok. Benda yang lurus akan menghasilkan bayangan yang lurus. Kalau kepingin anak soleh-soleha, orang tuanya harus soleh dan soleha. Apa katanya Allah? Firman Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat As-Saff, surat nomor 61, ayatnya ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan? Lalu ayat yang ketiga ancamannya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya sangat dibenci Allah, kemurkaan Allah bagi mereka yang mengatakan apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Orang tuanya menyuruh anaknya ke masjid, ternyata ya dia sendiri tidak pergi ke masjid. Orang tua menyuruh anaknya untuk menutup aurat, memakai busana muslimah, ternyata ibunya mengumbar, bahkan membuka auratnya. Ini menunjukkan kepada kita, perbaiki diri kalian dulu, baru Allah akan berikan keturunan soleh dan soleha. Terakhir, yang terakhir, tips agar memiliki keturunan soleh dan soleha, yang ketiga adalah, dan ini tidak kalah pentingnya, yaitu ajarkan sejak dini anak tersebut mengenai adab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Insya Allah kita semua sudah pada hafal, karena ayat ini familiar di telinga kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Insya Allah kita semua pada hafal. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya disebutkan oleh para alim ulama, tugas terberat bagi seorang laki-laki, tugas terberat bagi seorang suami, bukan menjadi mesin ATM buat istrinya. Bukan. Semua yang diminta istri itu dipenuhi, menjadi mesin ATM untuk istrinya. Bukan. Terus tugas terberat seorang suami apa? Membawa istri dan anaknya
sampai ke surga Allah. Itulah tugas terberat bagi seorang suami. Oleh karena itu, di pundak saya, di pundak bapak-bapak, para kaum muslimin yang hadir pada sholat Jumat pada siang hari ini, memiliki tugas yang berat, membawa pasangan kita, istri kita, dan anak-anak kita sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Caranya, didiklah anak itu dengan pendidikan adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada para sahabat, adab kepada para tabi'in, adab kepada tabi'ut tabi'in, adab kepada para ulama, dan seterusnya. Maka ajarkan adab, etika, perilaku, akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha. Semoga Allah jadikan kita para orang tua istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari bersama-sama saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sebagai para orang tua. Sebab kata para alim ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu an, beliau mengatakan, la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku memperbanyak ibadah kepada Allah supaya engkau menjadi anak yang soleh. Nah, ini menunjukkan kepada kita sebagai para orang tua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sambil terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. Dan akhirnya kita tutup khutbah Jumat pada siang hari ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima, mengabulkan doa-doa kita, dan kita sisipkan doa pada penghujung khutbah Jumat yang kedua ini khusus untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan kekuatan kepada mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru
da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.